welcome back to my channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Ganis. Bisa teman-teman memanggil saya Gagat, tapi bukan beliau ya, karena dia dan saya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia laki-laki sedangkan saya perempuan. It's not problem, oke? Hanya nama panggilannya saja yang sama. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau masih memberikan saya kepercayaan untuk bisa menjalani hidup dan mengikuti takdir. Dan juga semoga teman-teman yang sedang melihat video atau tayangan ini diberikan kesehatan, kelancaran baik untuk menjalani hidup dan untuk menjalankan takdirnya sendiri ataupun masing-masing. Juga tak lupa saya mau mengucapkan rasa hormat saya, rasa syukur saya juga kepada Bapak Gary Syahril selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Lapor komandan. Selamat menyaksikan. Nah, jadi gini, kali ini tuh aku ngetek video mau menceritakan tentang bagaimana pengalaman aku selama 1 semester kemarin bersama Bapak dosen ini, karena beliaulah yang menjadi dosen pengampu di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, selama 1 semester ini aku dapat apa saja, aku dapat pengalaman apa saja, baik positifnya kayak gimana. Nanti aku di akhir pasti memberikan saran, kritikan atau bahkan suatu apa gitu ya kepada beliau nanti. Oke, aku cerita dari awal banget ini ya, dari mulai PKKMB. Jadi tuh kayak ceritanya dia tuh perkenalan ya, sesi perkenalan. Terus aku tuh menganggap dia tuh kayak, oh ini dosen kayak gimana gitu, kalau diajak sharing, kalau diajak berbagi argumen gitu kayaknya enak banget. Nah, suatu ketika udah masa PKKMB udah berlangsung, akhirnya mau memasuki mata kuliah pertama ajaran baru. Aku sebelum mata kuliah masuk pernah ngechat dia duluan itu kayak gini tentang privacy lah ya, menanyakan ini meminta solusi kepada dia. Karena pas waktu itu tuh kayak aku tuh buntu banget, gak tahu harus minta solusi ke siapa, gak tahu harus minta permohonan ke siapa gitu, karena pada situasi itu aku memang aryan banget dan kondisi keluarga aku juga lagi gak baik-baik aja gitu waktu dulu pas dulu itu. Makanya aku meminta solusi kepada dosen yang sekiranya aku anggap bahwa dia itu pasti akan memberikan suatu pencerahan kepada saya gitu. Dan akhirnya apa? Dia ngebales chat aku. Dan dari itu dia kayak memberikan sebuah solusi gini, memberikan sebuah ucapan bahwasanya jikalau masalah itu masih bisa ditangani oleh kekeluargaan, maka tangani dengan secara kekeluargaan. Tetapi jika secara kekeluargaan tidak bisa, maka itu harus dibawa ke dalam segi hukum. Karena memang waktu itu masalah aku itu kayak emang susah lagi ya, kayak udah di ujung tombak gitu. Makanya aku meminta solusi kepada beliau, dan akhirnya dari sana aku mikir real banget gitu. Itu real banget, sebuah solusi yang manfaat banget dan faedah banget. Singkat cerita, masalah itu pun udah selesai dan memasuki materi pertemuan pertama. Biasa kita disuruh introduce dulu, memperkenalkan diri dulu, dan beliau juga memperkenalkan diri dia. Lalu kemudian beliau itu kayak menampilkan skill gitu, kemampuannya dia untuk bisa lebih akrab, untuk bisa lebih mengetahui pribadi masing-masing. Karena pas waktu pertemuan pertama, beliau langsung menyuruh kita itu untuk menceritakan suatu tujuan, suatu pertanyaan kayak kenapa kamu kuliah di sini, lalu apa tujuan kamu gitu. Nah, seketika kan kita mikir, lah iya, apa tujuan kita, mengapa kita kuliah di sini gitu kan. Nah, sontak teman-teman aku di kelas aku menjawab, ada yang menjawab karena dari mimpi kuliah di sini, terus langsung
kuliah di sini karena siapa tahu ini takdir dan ini tujuan hidup gitu. Nah terus ketika ada orang teman-teman aku juga yang jawab karena niat, berarti emang dari niatnya dari dulu mau kuliah di Unpar. Nah gitu. Terus kak teman-teman aku ada yang bilang karena ya ada keinginan dari aku sendiri, maksudnya dari dirinya sendiri gitu. Sedangkan aku kuliah kesini, masuk kuliah ke Unpar ini tuh kayak dulu itu aku gak nebak-nebak, aku gak kayak ya udah aku mau kuliah meskipun aku gak tahu kuliahnya harus di mana, yang penting aku mau kuliah. Dan seketika hari itu juga enggak, kemarin teman aku ngobrol, gak kuliah, lu harus kuliah. Besoknya aku langsung daftar ke Unpar. Aku ambil prodi PGSD dan sama peternakan, tapi yang masuknya ke PGSD. Jadilah sampai sekarang di semester 1 ini aku masih tetap bisa bertahan dan bahkan bertemu sama banyaknya teman-teman rekan-rekan seperjuangan aku. Anyway di sana aku kayak mikir, wow, apa yang dulu aku ucapkan itu ternyata terbukti benar, dan aku sekarang masuk ke kampus itu karena takdir. Dan bagi Allah atau bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, apapun bisa saja terwujud dan apapun itu bisa terbukti. Jadi berucap-ucaplah hal yang baik karena Dia Maha Pendengar dan Dia Maha Melihat. Gitu. Kembali lagi ke poin inti. Jadi Bang Ger ini tuh kan kayak kalau misalkan mau memulai pertemuan Zoom via Zoom itu kayak dia udah standby dulu di layar monitornya, di layar laptopnya. Terus ketika partisipan udah mulai pada masuk, nah kita kan sebagai partisipan nih, aku sendiri terutamanya selalu berisik gitu, sapa menyapa sama teman kelas, tetapi Bang Ger ini selalu memperhatikan gitu. Ternyata pas ketika udah mulai, waktu pas udah memasuki pertemuan kelas psikologi ini, dia langsung, wah teman-teman ramai banget ya, dari tadi saya perhatikan teman-teman pada aktif, semuanya pada bicara, semoga kalian tetap seperti ini gitu. Kayak oh dia berarti memperhatikan kita gitu. Jadi bukan hanya meng-unmute suaranya saja, tetapi di samping itu dia juga memperhatikan kita, mendengar kita, apa yang kita bicarakan itu. Pada intinya aku mikir gini, oh berarti beliau memberikan kita kesempatan, memberikan kita peluang, memberikan kita waktu untuk selaku teman sekelas itu bisa melakukan interaksi meskipun pembelajaran atau pemateriannya itu secara online ya, secara Zoom itu kan. Nah dari sana kayak aku mikir seperti itu. Ternyata menyimak dari beberapa dosen, metode pembelajarannya itu berbeda-beda tergantung dosen terkait, tergantung dosen yang melakukan pemateriannya itu, karena mereka juga beda-beda. Tapi dari sini aku menanggapi bahwa beliau lah yang mampu memberikan kita kebebasan, memberikan kita leluasa gitu dalam melakukan. Bukan hanya itu saja, bahkan Bang Ger ini seringkali memberikan beberapa rekomendasi seperti buku dan perfilman ya. Kemarin juga kita sempat mereview sebuah buku dari Timothy D. Walker, yaitu tentang Gadis Cilik di Jendela. Yang kedua itu tentang Teach Like Finland. Jadi yang pertama buku itu kayak mengisahkan seorang peserta didik atau seorang siswa, bagaimana karakter siswa dan bagaimana cara menanggapinya kita selaku seorang guru nanti gitu ya. Terus yang kedua yaitu Teach Like Finland, itu kayak pendidikan di Finlandia itu kayak gimana. Nah dari kedua buku ini sendiri pun kayak aku udah mikir gini, oh dari sini aku udah dapet gambaran nih gimana cara menyikapi seorang anak dan bagaimana peran kita menjadi seorang guru. Bukan hanya itu, Bang Ger pun mampu untuk mengajak kita untuk bergabung dengan universitas lain. Jadi bukan hanya merekomendasikan, bukan hanya memerhatikan, tetapi Bang Ger juga mengajak kita untuk berdiskusi secara luas, yaitu BINUS. Kemarin saja ya, kita selang beberapa minggu kemarin kita pernah melakukan diskusi 2 kali dengan universitas lain. Pertama dengan BINUS. Aku di BINUS dapat materi kayak gini. Pas kemarin ya forum Zoom gabungan itu, aku dapat materi gini. Bagaimana ciri orang sukses? Aku menjawab gini. Pertama kita keyakinan, yang kedua percaya diri, dan yang terakhir
lingkungan. Kenapa aku menjawab ketiga poin itu? Apakah benar itu akan menjadi faktor utama menuju suksesnya diri aku? Walau alam, tapi sukses tanpa percaya diri itu mustahil. Karena seseorang yang sukses tanpa keyakinan itu tidaklah bisa disebut sukses. Karena seseorang disebut sukses tanpa lingkungan itu juga mustahil. Karena yang namanya sukses itu yang mampu didasari dengan keyakinan, didasari dengan kepercayaan, dan diakhiri dengan kebersamaan ataupun lingkungan. Nah, kenapa aku mengambil 3 faktor tersebut dan menjadikannya sebagai acuan hidup aku, menjadikannya sebagai tolak ukur bagi hidup aku, dan mengapa aku harus percaya dengan pola pikir aku? Karena dari ketiga poin tersebut aku mengandalkannya itu kayak aku harus yakin, aku harus percaya, dan aku harus tetap menjaga lingkungan sekitar gitu. Tetapi yang lain berbeda dengan yang lain gitu, maksudnya ya teman-teman bisa memiliki pola pikir masing-masing, teman-teman bisa menjalankan kesuksesannya secara jalannya masing-masing. Nah, jadi itulah hasil dari diskusi gabungan aku kemarin. Dan seterusnya mengenai Bang Ger ini, sosok Bang Ger ini kayak panutan banget loh menurut aku. Serius, kayak panutan banget. Kayak kenapa aku manggilnya abang? Karena dia itu bukan tidak mencerminkan sebagai dosen, tetapi dia mencerminkan kayak sebagai kakak ke adik, sebagai ayah ke anak. Ya, kalau disebut dosen itu kayak aku harus menghormati. Bukan aku tidak menghormati, cuman karena dia itu saking akrabnya sama mahasiswa, sama ya kita, makanya aku ini mah kayak abang banget gitu, kayak kakak banget gitu. Saking ngenesnya nih ya, jujur aku pernah adu argumen sama dia. Kayak Bang Ger ini kan menugaskan aku untuk mereview sebuah buku yang tadi aku sempat bahas, yaitu tentang Teach Like Learn. Karena dalam buku itu kayak mendidik seorang guru gitu ya, seorang pelajar gitu. Nah, biasa aku nge-review sebuah buku itu, lalu kata Bang Ger gini, kamu nge-tag video durasinya maksimal 15 menit, lalu kamu kirim link ke saya via WA dan tentukan nilai yang kamu inginkan gitu. Itu tugasnya. Jadi kita yang menentukan nilainya kita gitu. Nah, dari sana aku sempat mikir, ini metode apa ini, kok gini gitu ya, kayak mikir aku tuh ya, oh baiklah, yaudah singkat cerita aku bikin video ya. Terus setelah aku bikin video, aku send link ke dia dan mengajukan nilai. Kalau gak salah aku kemarin tuh ngajuin nilai 85 karena dengan alasan saya itu di dalam videonya itu tidak menampilkan wajah gini ya, jadi hanya berupa tulisan, video dan gambar dan berupa tulisan saja, jadi tidak ada ekspresi atau raut wajah muka aku. Nah, seketika dia bertanya gitu, kenapa kamu ngajuin nilai 85, kenapa enggak lebih, padahal kan durasi kamu itu lumayan lama gitu, kenapa nilainya gimana nih, mau gak gitu kan, bilangnya nilainya mau dinaikin enggak nih ke saya loh, itu kan videonya durasinya lama, terus emang kualitasnya juga bagus. Tapi kan saya menjawab gini, ya saya ada alasan gitu untuk meminta nilai seperti itu, nilai segini, karena saya merasa kurang dalam video itu, saya tidak menampilkan raut wajah saya gitu. Jadi dari sana kayak aku tuh kekeh banget gitu ya, aku pengen 85, tetapi dia mau menambahkan nilainya itu kayak 90-95 kayak gitu. Tapi aku menolak karena aku merasa aku tidak layak untuk mendapatkan nilai seperti itu, karena kualitas video aku meskipun durasinya lama, tetapi itu kandungannya ya aku ada problem di dalam video itu gitu. Dan dari sana ya Bang Ger setuju dan terjadilah deal di nilai 85 sesuai yang aku inginkan dan sesuai kapasitas video aku berikan. Dan aku dari sana kayak mikir gini,
Bang Gary itu sedang menguji konsentrasi aku dalam memberikan sebuah pendapat, dalam memberikan sebuah argumentasi, dan dalam sebuah meyakinkan diri aku. Dia menggoyahkan semua pikiran itu, tapi ternyata alhamdulillah aku nggak goyah, dan aku tetap di jalan dimana aku tetap melangkah dan menuju untuk mencapai nilai batas 85 gitu. Dan akhirnya dia bilang, enggak, kalau boleh jujur nih, 70 itu adalah nilai C, 85 itu adalah nilai B gitu. Dan 90 ke atas itu adalah nilai A+. Kenapa kamu tidak mau nilai sempurna? Dan beliau bertanya, kenapa kamu tidak menginginkan nilai sempurna? Bahkan kamu hanya menyarankan untuk memberikan nilai hanya 85, kenapa enggak nilai 90 atau... Nah, dengan spontannya aku menjawab seperti ini, aku tidak berhak mendapat nilai sempurna karena kualitas tugas aku itu pun belum sempurna. Dan akhirnya ya kita udah sepakat deal di poin itu, 85. Singkat cerita, besoknya aku ketemu sama dia dan aku sempat meminta maaf. Nyapa dia, Bang Ger, maaf nih, malam kayak kita itu adu argumen, dan di sana aku agak-agak enak juga karena aku bersikeras kukuh banget sama keinginan aku dan kepercayaan diri aku. Mohon maaf banget. Dan ternyata Bang Ger malah menjawab gini, justru saya malah setuju dan saya malah suka dengan ketegasan, dengan kepercayaan diri kamu, dengan keyakinan kamu gak. Bahkan beliau pernah menjawab seperti itu. Dan di sana kayak aku mikir, oh, niat menggoyahkan dan menilai sejauh mana masing-masing mahasiswa bisa meyakinkan dan bisa mempertahankan keyakinan dan kepercayaan dirinya itu gitu, kalau menurut aku sih. Dan anyway, kemarin pas kita ketemu offline juga di mata kuliah tetap psikologi pendidikan, kayak beliau pernah bercerita gini loh. Ceritanya hampir sama kayak aku, cuman dulu kan aku bercita-cita ingin menjadi seorang ahli hukum. Ya, dulu pernah berangan-angan menjadi seorang advokat aku tuh. Tapi sekarang aku masuk ke PGSD, jalur keguruan. Nah, di sana aku sempat mikir, kok aku bisa ya masuk ke sini, padahal dulu aku cita-citanya pengen jadi ini, pengen jadi itu. Tapi gak apa-apa lah, Jan. Dan kemarin mendengar cerita dari Bang Ger ini, dia bercita-cita kan sebagai insinyur dulunya itu, tapi sekarang menjadi seorang dosen. Nah, di dalam ceritanya itu dia pernah bilang begini, kita gak apa-apa tidak menjadi apa yang kita inginkan, karena kita sudah menjadi seperti ini. Tetapi kita jangan menyerah, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menjadikan apa yang kita inginkan lewat orang lain, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dorong menjadi keinginan apa yang dulu kita inginkan gitu loh. Jadi ya gitu. Jadi intinya ini, kita tetap saja berfokus ke dalam apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan dulu. Meskipun jalan kita sudah berbeda, tetapi setidaknya aku dulu ingin menjadi seorang advokat, tetapi sekarang proses jalan kehidupan aku akan menjadi seorang guru, mudah-mudahan, amin. Nah, maka dari itu aku di masa depan nanti harus menciptakan salah satu siswa atau murid nanti aku untuk bisa menjadi seorang advokat, demi untuk menjadikan suatu tujuan atau cita-cita aku sekarang, cita-cita aku yang pernah diucapkan sekarang, itu menjadikan mereka atau salah satu dari mereka menjadi advokat gitu. Dan intinya, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mensukseskan orang lain gitu deh ya. Oke, jadi itulah kilas balik menurut pribadi sesuai dengan pengalaman saya dengan keberlangsungannya mata kuliah bersama Bang Ger ini. Dan saran untuk Bang Ger yaitu lebih erat lagi kaitannya dengan
para mahasiswa, karena mahasiswa perlu dosen seperti ini dan perlu keakraban, kedekatan dengan dosen seperti ini. Karena yang anak, maka kita pasti tahu solusinya, masalahnya, apapun itu. Dan nantinya insya Allah kita akan menjadi pemecah masalah atau kebentuan yang dialami oleh seorang anak. Ya ampun, gak kerasa banget, ini udah lama banget aku bercerita tentang pengalaman aku. Tapi alhamdulillah ya, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi banyak orang. Dan intinya aku mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, terkhusus untuk dosen favorit saya ini. Dan khususnya semangat juga buat diri saya untuk mencapai satu tujuan yang belum terwujud. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa mendoakan, bisa memberikan sportivitas kalian kepada saya, dan semangat juga buat kalian. Salam satu jiwa. Video aku pegel banget ini, ya Allah. Dan satu lagi teman-teman, kalian harus like, komen, subscribe juga, jangan lupa ya, karena aku butuh banget yang namanya kritikan, apalagi saran. Tetapi tolong kritikannya itu yang membangun, jangan malah menjatuhkan ya, karena aku butuh banget dorongan dari kalian. Salam satu jiwa, satu pergerakan, dan satu perjuangan. Nah, love you, bye bye, see you, thank you. Astagfirullah, lupa. Tadi kan pas pertama aku ngucapin assalamualaikum dulu. Sekarang aku akan mengakhirinya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.